Dunia kampus terus bergerak. Dunia kampus terus melancarkan perlawanan. Kali ini, sebanyak 300 guru besar dan akademisi dari berbagai universitas menyurati Mahkamah Konstitusi. Mereka menyerahkan surat Amicus Curiae atau surat sahabat pengadilan. Ini adalah sebuah gerakan yang boleh dikata baru. Ini sesuatu yang tampaknya baru di negara kita. Ini masih jarang diketahui oleh publik. Tapi sesungguhnya, Amicus Curiae adalah sesuatu yang lazim dan suatu aksi yang sudah berusia tua sekali di dunia peradilan. Amicus Curiae atau sahabat pengadilan adalah praktik hukum oleh pihak ketiga, di luar pihak-pihak yang berperkara atau terlibat dalam peradilan. Nah, tapi ini berbeda dengan intervensi. Keterlibatan Amicus Curiae cuma sebatas memberikan pendapat yang nantinya bisa dipakai sama para hakim sebagai salah satu pertimbangan waktu memutuskan sebuah perkara. Jadi, tidak ada paksaan buat menggunakan Amicus Curiae ini. Praktek Amicus Curiae awal mulanya berasal dari tradisi hukum Romawi. Jadi, praktek ini sudah lama sekali. Kemudian dia diadopsi ke sistem hukum common law. Dan dalam perkembangannya kemudian dia juga banyak diterapkan di negara-negara dengan sistem hukum civil law seperti Indonesia. Di negara kita, praktek Amicus Curiae sudah diakui secara perundang-undangan, yaitu dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Aturan ini menegaskan kalau hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini bukan cuma memberikan wewenang, tapi dia juga mewajibkan para hakim buat menggali dan memperluas sumber informasi terkait perkara yang sedang diperiksa dan akan diputus. Dengan semakin banyak informasi yang didapat para hakim, harapannya ini bakal mendukung mereka supaya bisa berpikir lebih terbuka, adil, dan bijaksana dalam memutus perkara. Nah, makanya inisiatif 300 guru besar dan akademisi dari berbagai universitas buat menyurati Mahkamah Konstitusi, menyerahkan surat Amicus Curiae ini bisa jadi merupakan salah satu langkah penting dan menentukan dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang mengadili sengketa Pilpres 2024. Inisiatif 300 guru besar dan akademisi ini jadi pengingat kepada para hakim konstitusi kalau sidang sengketa Pilpres 2024 benar-benar mendapatkan perhatian penting dari masyarakat. Jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih lanjut lagi soal gerakan para guru besar dan akademisi sesudah yang satu ini. Saudara, sebanyak 300 akademisi dan warga sipil mengirimkan Amicus Curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka berharap bisa menjadi pihak yang memberi pandangan hukum atas gugatan hasil Pilpres 2024. Yang hadir mewakili ke MK adalah 2 guru besar tata negara. Naskah Amicus Curiae setebal 27 halaman diserahkan kepada 8 hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili gugatan hasil Pilpres 2024. Salah satu tokoh yang ikut menyerahkan Amicus Curiae dari kalangan akademisi adalah Ibu Sulistiowati Irianto, Guru Besar Universitas Indonesia, Guru Besar UI. Selama ini Ibu Sulis memang dikenal sangat kritis terhadap pelanggaran-pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi belakangan ini. Sebagai Guru Besar Antropologi Hukum, rasanya sih memang sudah sewajarnya ya kalau Ibu Sulis ini bersikap kritis dan tampil ke depan buat mengoreksi kesalahan-kesalahan Pak Jokowi dan pemerintah. Terutama yang menyangkut soal pelanggaran hukum dan etika, juga pelanggaran konstitusi. Nah, menurut Ibu Sulis, dia bilang seperti ini. Kami para dosen juga punya hak kodrati, yaitu kebebasan akademik. Seperti sekarang kami berdiri di sini, kami menggunakan kebebasan akademik kami untuk menyuarakan apa yang terjadi dalam masyarakat. Kebenaran-kebenaran yang diuji melalui metode-metode ilmiah. Dan karenanya,
Melalui amicus curiae, para akademisi bermaksud mengingatkan para hakim Mahkamah Konstitusi supaya melihat perkara sengketa Pilpres 2024 secara holistis. Besar sekali harapan kami bahwa hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya memberikan keadilan yang sifatnya prosedural formal saja, keadilan angka-angka, tidak, tapi juga memberikan keadilan substantif. Begitu kata Ibu Sulis. Memang dalam memutus perkara sengketa Pilpres 2024, para hakim konstitusi harus meluaskan pandangannya. Mereka harus meluaskan cakrawala pandangan mereka. Yang mereka adili bukan cuma terkait pelanggaran oleh peserta dan penyelenggara pemilu. Tapi yang harus mereka nilai dan adili adalah cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres kemarin. Yang harus mereka adili adalah politisasi bantuan sosial, penyalahgunaan anggaran bantuan sosial, pengerahan aparat, dorongan agar aparat tidak bersikap netral, dan juga intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi sendiri, dan juga intervensi terhadap Komisi Pemilihan Umum. Nah, beranikah Mahkamah Konstitusi menilai dan mengadili cawe-cawe dari Presiden Jokowi yang punya motif nepotisme ini? Yang punya motif hendak mengangkat dan memenangkan anaknya ini? Sekali lagi, dorongan moral dan pasokan informasi serta pengetahuan dari para guru besar dan akademisi sangat penting buat membantu para hakim konstitusi ini dalam membedah dan mengadili perkara Pilpres ini. Makanya sekali lagi, bisa jadi gerakan memberikan amicus curiae merupakan salah satu langkah penting dan menentukan dalam sidang Mahkamah Konstitusi kali ini. Inisiatif 300 guru besar dan akademisi jadi pengingat kepada para hakim konstitusi kalau sidang sengketa Pilpres 2024 benar-benar menentukan masa depan demokrasi di negara kita. Yang kita pegang dan satu terminologi penting bahwa kenapa kami harus bersikap, karena kami punya academic freedom, kebebasan akademik yang proses produksi ilmu pengetahuan dan pandangan-pandangan kepada publik itu dibangun dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Nah, kami berharap ada pertemuan antara kebenaran ilmu pengetahuan dengan kebenaran dan keadilan di Mahkamah Konstitusi, agar 8 hakim itu mendengar pandangan kami sebagai sahabat pengadilan, karena tentu kita tahu semua bahwa 8 hakim itu sebetulnya tidak cukup untuk memutuskan perkara yang menentukan nasib 200 juta lebih penduduk Indonesia.